Sering kan orang menyampaikan, oh, nama itu nggak penting. Apa sih arti sebuah nama? Tidak bisa ketika disampaikan hal begini. Asma, nama itu ternyata identitas. Sebuah kondisi paketnya itu perangnya dengan Zionis. Nah ini kan menjadikan kegambangan di umat untuk menyatakan ini saya harus pro mana nih. Sementara informasi itu masuk kan berseliweran tuh yang main media sosial. Apapun lah mereknya itu ada aja tuh dari sisi ini, dari sisi itu. Ada yang akhirnya pro kepada Palestina atau pro kepada Zionis. Memberikan sebuah pandangan. Ada juga yang sudut netral, sudut netral gitu ya. Jadi ini yang mempengaruhi akhirnya umat ini gamang. Aku harusnya apa? Nah gitu. Jadilah muncullah krisis identitas ini harus dibahas. Identitas seorang Muslim itu semakin hari itu semakin luntur. Iya. Nah. Bahkan tidak mungkin ya sebagian orang di kita mengaku Muslimnya tapi dia tidak mau menunjukkan identitas Muslimnya. Malu, takut. Mudah-mudahan mitra IDC FM juga ikut menyimak sehingga nanti bisa dikoreksi. Kalau salah ada yang ngoreksi, selamat saya hanya insya Allah. Insya Allah kita baca ayat 31 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Kemudian dia memperlihatkannya kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama-nama benda ini jika kamu benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada pengetahuan bagi kami selain yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dialah Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda itu. Setelah dia Adam menyebutkan nama-nama itu, dia berfirman, bukankah telah kukatakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang selalu kamu sembunyikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah ini pernah juga ini kita bahas juga di warung-warung ya. Di warung-warung nih saya sempat membahas ini tentang apa arti sebuah nama. Sering kan orang menyampaikan, oh, nama itu nggak penting. Apa sih arti sebuah nama? Tidak bisa ketika disampaikan hal begini. Asma, nama itu ternyata identitas. Nggak masuklah ke obrolan. Tadi di caption Kang, mendapat ikan sebuah bahasanya fakta. Gini loh, latar belakang lah. Kenapa muncul judul krisis identitas?
Maka kan diceritakan latar belakangnya. Latar belakangnya itu yang akhirnya kita tengok adalah salah satunya ada kegamangan di umat terkait dengan kondisi Palestina saat ini ya. Iya, Gaza, termasuk dengan sebuah kondisi paketnya itu perangnya dengan Zionis. Nah ini kan menjadikan kegamangan di umat untuk menyatakan ini saya harus pro mana nih. Iya. Sementara informasi itu masuk kan berseliweran tuh yang main media sosial. Apapun lah mereknya itu ada aja tuh dari sisi ini, dari sisi itu. Ada yang akhirnya pro kepada Palestina atau pro kepada Zionis. Memberikan sebuah pandangan. Ada juga yang sudut netral, sudut netral gitu ya. Jadi ini yang mempengaruhi akhirnya umat ini gamang. Aku harusnya apa? Nah gitu. Jadilah muncullah krisis identitas ini harus dibahas. Gitu Kang Pai kalau saya tangkap, sehingga ya tidak bisa tidak latar belakang problematika yang hadir di umat hari ini terkait dengan kegamangan tadi itu harus dicari. Ya salah satunya langsung dijawab tuh, krisis identitas. Problemnya tuh ya bisa jadi dari krisis identitas. Tinggal kita bedah gitu. Krisis identitas itu apa? Ada dua kalimat. Krisis itu kondisi genting mungkin kan krisis, atau hal yang berbahaya itu namanya krisis gitu. Terus tentang identitas. Apa? Tentang identitas. Nah, inilah yang harus kita bedah gitu. Walaupun nanti kita akan bahasakan krisis identitas Muslim. Benar. Itu yang harus kita alamatkan. Karena kalau kita bahas tuh identitas tuh ya sebuah ciri gitu, nah ciri, tanda, kekhasan itu identitas. Dan sebenarnya kalau kita mau melebar kemana-mana Kang ya, yang namanya krisis identitas itu kan luas ya. Artinya bisa krisis identitas nanti di remaja, kemudian sampai ke pemimpin pun juga pas sekarang ini juga ada krisis. Bisa nggak terjadi krisis identitas gender misalkan? Bisa. Laki atau cowok sih, ya kan bisa. Makanya harus ada conclusionnya di akhirnya itu di mana gitu. Nah di ngopi tadi kan judulnya itu krisis identitas yang dikaitkan dengan latar belakang di caption ya tidak ada lagi kecuali jawabannya nih umat Islam ini ketika disebutkan problem ini adalah krisis identitas sebagai apa? Muslim gitu tuh ya. Benar. Oke. Jadi kita bisa jalan-jalan gini. Kita bahas ya mulai ya kita bahas. Terserah antum mau nyela itu bebas ya. Oke. Jadi gini, misalnya nih cerita. Misalkan ya ada namanya itu yang tidak lumrah dalam telinga Muslim misalkan. Apa ya, Jeki kah? Jeki. Gitu kan? Chen. Oh kita ambil itu ya. Iya boleh. Jeki, ada misalkan antum ngelihat Jeki. Jeki itu kan tidak menandakan Islam gitu kan, Jeki. Tapi begitu dilihat, dia sholat ada di masjid hari Jumat gitu, pakaiannya koko gitu ya. Baru ngomong, Kang ya, tadi aku ketemu si Jeki. Emang kenapa si Jeki? Si Jeki itu Muslim. Emang ketemu di mana? Tadi ketemu di masjid itu pas hari Jumat itu Jumatan. Si Jeki itu Muslim. Paling saya tertawa. Ya ciri Muslim itu apa? Ya di masjid itu salah satunya ciri Muslim. Oh, enggak, itu namanya loh Jeki. Gitu kan. Aku pikirku loh. Bajunya koko. Iya. Namanya tuh Jeki Kang. Kemarin tuh kita ketemu di anu-anu gayanya begini-begini. Kukira memang bukan Muslim. Sekalinya ketemu di masjid. Pas Jumatan itu. Makanya kutanyakan kapan dia anu gitu lah kan. Nah itu kan sebuah gambaran di mana ada ketika identitas itu tidak nampak maka akan tumbuh pertanyaan atau penasaran atau bahasanya gamang. Yang tadi itu kan akhirnya kan gamang. Itu contoh simpel saja lah. Berarti ini Muslim atau tidak kah gitu kan? Ini tuh Muslim atau enggak sih? Hanya gamang dia. Hanya memperjelas meminta penjelasan. Kurang lebih begitu kan gambarannya kan terkait dengan identitas. Berarti identitas itu adalah sebuah ciri. Ciri-ciri atau kekhasan yang akan dimunculkan, kekhasan. Mari kita dicek lah nanti di KBBI gitulah. Karena kita bahasa Indonesia ya carinya di KBBI wae lah kan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Indonesia terus itu hurufnya I. Indonesia. Jadi Indonesia. Nah itu di KBBI itu kan disampaikan itu apa ya, ciri khas atau identitas itu tanda itu, yang ujungnya itu dia untuk memberikan diferensiasi, pembeda.
Jadi Berbeda gitu. kalau pandangan dari Kang Yas sendiri nih kaitannya dengan krisis identitas Muslim, biar cakupannya lebih lebih spesifik gitu kan ya. Itu seperti apa sih Kang ya? Karena kan kita melihat bahwa pada hari ini nggak mau kita pungkiri bahwa identitas seorang Muslim itu semakin hari itu semakin luntur. Iya. Nah, Bahkan tidak mungkin ya sebagian orang di kita mengaku muslimnya tapi dia tidak mau menunjukkan identitas muslimnya. malu, takut. Nah ini yang harus kita bedah dari apa? Dari identitas itu sendiri, Kang. Jadi identitas itu harus dibedah juga dari makna tadi, penanda, ciri yang menunjukkan kekhasan sesuatu benda, kekhasan seseorang itu loh. Misalkan kemiripan itu dibedakan dengan namanya, gitu. Nah jadi nama sebagai identitas benda ini, nama alamat sebagai pembeda tempat ini. Jadi orang ketika ditunjuk ke tempat A, alamatnya begini, nah itu ciri. Cirinya di sini. Kita lihatlah, kalau antum disuruh ke tempat yang asing antum, oke, di sebelah situnya kasih dong ciri-cirinya, ancer-ancernya bahasa kita. Nah itu identitas. Sehingga kalau tidak punya ciri tadi, kita harus maknai begitu, Kang. Nantinya kita itu tidak merasa penting dengan identitas, muncullah kalimat apa arti sebuah nama. Nah begitu. Padahal nih saya akan lari kemana-mana ini. Misalnya begini, gara-gara ada diferensiasi atau pembeda dengan sebuah tanda identitas, maka nanti itu orang akan melihat pembedanya. Ketika dilihat pembedanya, dia akan melihat mana, dia bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk gitu dari cirinya tadi gitu kan. Coba kalau nggak dikasih pembeda, nggak dikasih tanda, pernah nggak kerja di sebuah perusahaan yang barangnya itu ada kemiripan, tapi peruntukannya hati-hati loh. Ini tuh untuk si A, ini untuk si B, ini untuk si C. Jangan ketuker loh. Akhirnya ditandain nggak? Ditandain, dikasih identitas tuh barang tuh. Jangan ketuker. Berarti pembedanya itu adalah identitas tadi, tanda. Nah dari sini Kang, sehingga bakal tahu gitu loh betapa pentingnya sebuah tanda, betapa pentingnya sebuah identitas, betapa pentingnya sebuah nama yang nantinya akan menjadi pembeda. Ciri khasnya begitu. Sebelum kita nanti akan ngebahas Muslim ini tandanya apa, Islam ini tandanya apa, apakah harus dari pakaian saja, apakah harus dari apa, terus gitu. Nah itu, tapi problem pertama dari dasar tadi, dia harus menemukan pentingnya sebuah identitas. Kenapa hari ini judulnya krisis coba? Kenapa menjadi bahaya? Kenapa menjadi sesuatu yang apa tadi tuh? Yang berbahaya. Si identitas kok jadi berbahaya? Atau kondisi yang menegangkan, sesuatu yang menjadikan problem besar, bahaya. Si identitas kok jadi problem besar, sementara pandangan umat atau orang-orang apa arti sebuah nama? Jika nama itu sama dengan identitas, apa arti sebuah identitas? Coba hancur enggak tuh? Ini yang harus dibedah di awal sehingga kepentingan sebuah tanda, sebuah ciri ini yang menjadi pembeda yang nanti kita akan memilih. Coba ya kita sandarkan kepada Al-Quran ya. Yang kemarin kita sampaikan. Andai kata Al-Quran sama dengan kitab yang lain gitu, apa yang menjadi pembedanya? Justru Al-Quran itu disegaskan hudal linnas, petunjuk, hudal linnas wabayinan, terus apalagi hudal linnas wabayinan, terus furqon, pembeda. Identitas menjadi pembeda, berarti identitas itu syarat dengan makna. Maka penting akhirnya nama itu jangan asal-asalan gitu ya. Ini kemana-mana dulu nih. Tapi disinilah cara berpikir umat, disinilah cara berpikir anak muda hari ini dikaitkan dengan krisis. Tidak akan pernah mereka tuh menikmati judul krisis identitas. Apa krisisnya? Santai, krisis ekonomi penting, penting untuk kita bahas. Dampaknya begini, identitas apa? Dia nggak paham dari substansi awal tentang apa itu identitas, pentingnya identitas, membuat pembeda itu seperti apa kalau tidak jelas. Parah gitu. Sehingga inilah yang nanti akan kita kaitkan krisis identitas seorang muslim. Gitu, identitas, ciri, alamat itu yang harus dipahami. Jadi alamat tuh ciri loh ya. Kalau dalam bahasa Arab tuh alamat tuh ciri Om Pai. Contoh ya Imam Nawawi itu di kitab Safinatun Najah kan ngomongnya gini. Alamatul bulugi.
Alamatun bulugi. Alamat atau bahasanya tuh ya. Jadi alamat tuh dari bahasa mana coba? Bahasa Arab tuh. Alamatul bulugi, ciri-ciri balik tuh. Alamat tuh ciri. Ciri sign identity ismun bisa jadi. Semuanya itu menjadi pemahaman kita sehingga identitas disebut krisis itu sangat relate dengan kondisi hari ini. Bakal paham. Tapi kalau tidak paham makna identitas, akibatnya, pembedanya kah, macam-macam yang tadi kita sampaikan, tidak akan pernah dia akan gemetar dengan kalimat krisis identitas, santai. Iya, nggak ada masalah. Nggak, seolah-olah tuh nama tuh sesuatu yang remeh, Kang. Ini batu nama bukan? Nama. Ditunjukkan barangnya, dan itu seolah-olah tuh biasa. Wow, ini bisa jadi problem. Nggak muncul itu nama tadi di ayat Allah. Kan Nabiullah Adam itu dikasih tahu oleh Allah sebuah apa coba? Sebuah benda kan. Ini namanya, ketika benda itu ditunjuk ini namanya, bahasa juga itu terikat kepada nama tersebut. Sebutlah hada hajar. Ini adalah batu. Lah bahasa hada jadi bahasanya. Hajar ya bahasanya. Termasuk ini batunya, ini nama batunya hajar. Ini batu namanya tuh hajar bahasa Arabnya. Jadi di situ disebut nama benda, disebut juga bahasa melekat. Ini juga yang menjadi pembeda. Coba begitu ditengok antum mukanya begini kan, diajak ngobrol bahasa Indonesia nggak nyambung. Ternyata antum ngomongnya swadekap gitu. Nah itu jadi ciri nggak? Bahasa jadi ciri. Oh dia bukan orang Indonesia, ternyata dia orang Thailand. Kan dari bahasa. Ini yang harus maksudnya mitra IDC termasuk kita ya. Memahami makna awal identitas tersebut dengan akibat-akibatnya sehingga nanti ketika dialamatkan ke tempat, ciri tempat salah. Ciri benda salah. Termasuk mau dialamatkan kepada ciri muslim, identitas muslim, itu nggak akan ada efek kalau tidak paham secara makna tadi identitas. Makanya penting ayat Al-Qur'an ditumbuhkan, Allah menunjukkan. Gitu kan. Udah mulai paham atau ya? Paham nih. ya. Ini kita karena terbatas sekarang telah. Iya, nanti dipanjangin. Karena sudah ada metode clock method katanya gitu. Udah manjangin. Jadi mitra IDC FM wajib bagi kita semuanya agar sama-sama paham ya kaitannya dengan hakikat dari sebuah identitas. Ketika kita udah paham nih bagaimana itu hakikat identitas, maka kita bisa membedah lagi nih di tingkatan selanjutnya. Kemana? Betul. Sebagai seorang muslim kita harus bangga identitas kita muslim. Iya. Tetapi pada faktanya pada hari ini kadang-kadang dalam tanda kutip itu bersembunyi gitu. Nah itu fenomena seperti ini kan mungkin ini ada kegundahan lah di hati teman-teman saudara-saudara kita yang muslim kaitannya dengan identitas kita sebagai seorang muslim. Bahkan yang tadi Kang ya, saudara-saudara kita yang di Palestina ketika dibombardir, ketika dijajah oleh Zionis Yahudi, ya udah lempeng wae, nggak ada nih getaran di hati itu nggak ada gitu loh. Nah artinya ini satu tanda bahwa ini udah mulai nih, ada krisis identitas kita sebagai seorang muslim, gitu Kang ya. Betul. Jadi setelah dibedahnya tentang identitasnya sendiri tadi, makna krisis nempel di identitas itu langsung kebaca Kang. Makna krisis kepada identitas ditempelkan, apalagi misalkan ditambahkan muslim, kita langsung masuk saja ke muslimnya. Makna identitas muslim ditambah krisis identitas muslim, itu langsung tangkap Kang. Dia akhirnya akan bingung mengikuti siapa. Hari ini hanya sebuah nama saja di KTP dengan tulisan Islam, benar. Ya kan? Tapi begitu melihat perilaku ternyata apa? Mengikuti kaum-kaum yang akhirnya itu yang tidak diridhoi oleh Allah. Benar apa enggak tuh? Dan itu kalau dia sudah paham tentang muslimnya, kalimat krisis tadi itu akhirnya tersematkan, bahkan dia bisa ngeh sendiri loh. Gitu. Oh iya, ini namanya krisis identitas. Nah jadi jadi identitas muslim itu apa? Kembali kepada bahasan bahwa Islam itu sebuah ajaran dari Allah kan, yang memberikan sebuah tatanan apapun sampai nilainya itu tidak hanya akidah syariat, termasuk akhlak dan dakwah, tidak hanya itu, tapi semua gabungan itu menjadi ideologis. Dan semua
ideologi itu yang ketika diambil dia akan diterapkan, dilaksanakan, dia akan menjadi peradaban. Akrab kita mendengar peradaban. Peradaban tidak terjadi, akhirnya kan krisis identitas Muslim gitu kan. Peradabannya nggak kejadian gitu. Nah baru tuh relate tuh, pahami Islam di posisi seperti tadi. Islam, Muslim, jadi Islam adalah ajarannya, Muslim adalah orang penganutnya. Ya. Lalu dia harus menjadi sebuah karakter kuat dalam pikirannya, dalam perasaannya, dan terwujud dalam perilakunya. Itu yang terpenting sehingga itu menjadi identitasnya. Maka ketika itu dinikmati oleh Muslim tadi dengan pemahaman Islam yang begitu syamil wa kamil, tamam, sempurna, solusi untuk kehidupan, menyelesaikan problematika semua hal, bakal jadi kebanggaan apa tidak tuh? Iya dong. Kebanggaan. Hari ini wajar orang tidak mau mengakui, gengsi, malu karena dia tidak memahami Islamnya. Boro-boro dia ingin menjadikan Islam sebagai identitasnya. Kalau bisa sembunyiin deh. Iya benar. Ada kejadian Kang, satu keluarga dia itu ada sebuah ketakutan tentang maisah gitu ya kontrak kerja gitu. Disembunyiin, berani dia menyebutkan dirinya bukan Islam. Ada betul. Itu fakta loh. Dan itu ada ya. Itu jelas. Jadi hari ini tuh ketika disebut krisis identitas itu ya harusnya tersemat kepada diri saya nih, hati-hati nih. Diri antum hati-hati, para pendengar IDC FM, mitra IDC FM. Terus ya semua hal, semua jajaran yang akhirnya ada di posisi pejabat, ada di posisi kedudukan di masyarakat, semua harus bakal paham itu, dan dia harus, kalau dia udah mumtaz tentang pemahaman Islamnya dan itu menjadikan cirinya, dia akan berani untuk show up, menunjukkan, dan itu pede. Hari ini mah berani show up tapi nggak pede juga ada, gitu.